Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat semua. Bagaimana kabarnya kalian saat ini? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan dalam hal apapun. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, perkenalkan nama saya Badrun, mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi dari Prodi Ekonomi Manajemen semester 2 dengan nomor NIM 28920500666. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Widarti MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Digital Business, dan saya buat video ini atas dasar untuk memenuhi kegiatan UTS di semester 2 kali ini. Materi yang akan saya bahas di video kali ini tentu saja ada erat kaitannya dengan mata kuliah Digital Business, yaitu tentang Financial Technology atau lebih familiarnya biasa disebut dengan istilah fintech. Untuk definisi sendiri, fintech yaitu dikutip dari onlinepajak.com berdasarkan National Digital Research Center mendefinisikan fintech sebagai istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Sederhananya, fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset. Bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi digital tersebut. Untuk financial technology atau fintech sendiri, ada dua pelayanan yang sangat populer saat ini, yaitu yang pertama itu untuk pembayaran atau payment, dan yang kedua untuk pinjaman dan penambahan modal atau lending and capitalizing. Ada cukup banyak fintech di Indonesia. Kita ambil contoh yaitu dengan merek dagang Oppo. Untuk sejarah sendiri, Oppo dikutip dari laman wikipedia.com, Oppo didirikan pada tahun 2006 di bawah naungan PT Visionet International yang dibentuk oleh PT Multipolar Tbk untuk memenuhi kebutuhan edisi di Lipo Bank. Perjalanan Oppo sendiri dimulai pada tahun 2016 sebagai aplikasi yang menawarkan pembayaran, poin loyalitas, dan layanan keuangan yang didukung oleh lengan digital Lipo Group. Baru pada tanggal 25 September 2017, Oppo mendapatkan izin dari OJK sebagai salah satu perusahaan fintech di Indonesia. Dimulai pada tahun 2017 oleh anak perusahaan dari konglomerat Lipo Group yang berbasis di Indonesia. Oppo menikmati keuntungan yang diterima di bisnis retail terafiliasi dengan Lipo Group, yang diantaranya dari bioskop, supermarket, department store, kedai kopi, hingga toko buku. Satu-satunya perputaran pendanaan yang diumumkan kepada publik adalah pada Desember 2017 ketika Tokyo Century Corporation menginvestasikan sebesar 116 juta US dollar untuk 20% saham perusahaan. Tonggak sejarah lain untuk startup financial technology Oppo ini terjadi pada Juni 2018 ketika Reda Asia Tenggara dengan nama Unicorn Grab mengadopsi Oppo sebagai e-walletnya di Indonesia. Pada November 2018, platform e-commerce yang didukung SoftBank Tokopedia juga memutuskan untuk mengadopsi Oppo untuk platform mereka. Dilaporkan bahwa Tokopedia dan Grab tidak memiliki lisensi e-wallet yang diterbitkan oleh Bank Sentral Indonesia. Oleh karenanya, mereka memutuskan untuk bermitra dengan Oppo. Oppo berkembang menjadi Tokopedia pada awal 2019. Hingga Maret 2019, lebih dari 110 juta orang menggunakan Oppo, tersebar di 300 kota di Indonesia. Oppo juga dilaporkan mengakuisisi perusahaan pinjam peer-to-peer lokal Taralit pada awal 2019.
Pada Indonesian Digital Corporation 2019, Mokhtar Yadi mengumumkan Lipo Group telah menjual 2/3 saham Oppo milik Lipo Group kepada SoftBank Group. Keputusan ini mengakibatkan Lipo Group hanya memiliki sekitar 30% saham dari Oppo. Pada November 2020, Zalora memperkenalkan Oppo sebagai alat pembayaran mereka untuk menggunakan sistem pembayarannya. Jadi, harus memastikan bahwa setelah mendaftarkan nomor telepon yang sama di kedua aplikasi, baru setelah itu kamu dapat memilih Oppo di laman pembayaran di situs dan aplikasi Zalora. Pada bulan Desember 2020, platform e-commerce yang didukung Alibaba Group, yaitu Lazada, memperkenalkan Oppo untuk opsi pelanggan di Indonesia. Pelayanan utama pada fintech Oppo yang dapat memberikan berbagai macam keuntungan, yaitu yang pertama itu payment. Oppo menawarkan kemudahan dalam bertransaksi serta pembayaran untuk segala kebutuhan di merchant-merchant yang telah bekerja sama. Pengguna dapat bertransaksi tanpa tunai lebih dari 60.000 outlet atau merchant dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua yaitu Oppo Point. Oppo tak hanya menawarkan media pembayaran, Oppo juga menawarkan loyalty reward yang dapat Anda peroleh setiap melakukan transaksi di berbagai merchant mereka. Setiap melakukan transaksi minimum senilai Rp10.000, maka Anda akan mendapatkan Oppo Point. Setiap satu Oppo Point yang Anda kumpulkan bernilai Rp1. Kelebihan Oppo salah satunya dikutip dari situs penadiri.com, yaitu yang pertama sebagai tempat penyimpanan uang digital. Yang kedua yaitu adanya layanan Oppo Point setelah melakukan transaksi menggunakan Oppo. Yang ketiga, bisa buat saling pinjam saldo antar sesama pengguna Oppo. Yang keempat, bisa transfer ke berbagai bank, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang kelima, banyaknya promo cashback terutama di produk makanan mereka. Dan yang keenam, banyaknya promo yang diberikan. Yang terakhir, ketujuh, bisa buat top up GoPay maupun GoPay driver, walaupun dalam hal bisnis mereka bersaing. Kekurangannya di fitur Oppo Point memiliki kadaluarsa, yaitu apabila Oppo Point tidak digunakan selama 18 bulan akan hangus. Yang kedua, layanan tagihan belum terlalu lengkap. Yang ketiga, harus melakukan upgrade dari Oppo Club ke Oppo Premier untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap. Dan yang terakhir, tentunya kita harus berada di jaringan internet. Sebagai pengguna, saya sendiri menilai fitur Oppo sudah cukup lengkap, walaupun terkadang ada beberapa maintenance tanpa pemberitahuan yang cukup mengganggu saat bertransaksi. Jadi, Oppo adalah sebuah aplikasi pintar yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya untuk melakukan transaksi dan pembayaran secara online. Gimana teman-teman? Ada yang tertarik untuk menggunakan Oppo? Mungkin itu teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk fintech Oppo. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini hanya rangkuman dari berbagai situs yang saya rangkum dan beberapa opini pribadi. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih. Apabila ada yang kurang lengkap, silahkan ditambah di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.